Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mepresentasikan AKM 2 chapter Counting Changes and Error Analysis. After studying this chapter, you should be able to, yang pertama, identifikasi jenis-jenis perubahan akuntansi, yang kedua, uraian perubahan prinsip-prinsip akuntansi, yang ketiga, memahami bagaimana perhitungan pengaruh kumulatif perubahan akuntansi, yang keempat, bagaimana perhitungan perubahan akuntansi retroaktif, kedua, bagaimana perhitungan perubahan ke metode FIFO, enam, uraian akuntansi untuk perubahan estimasi, yang ketujuh, identifikasi perubahan dalam entitas pelaporan, yang ke-8, uraian akuntansi untuk koreksi kesalahan, yang ke-9, identifikasi motif-motif ekonomi untuk mengubah metode akuntansi, dan yang ke-10, analisis pengaruh kesalahan. Restatements ini grafiknya. Nah, types of accounting change. Sebelum penerbitan APB Opinion nomor 20, perubahan akuntansi perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menggunakan perlakuan akuntansi alternatif terhadap situasi yang sangat mendasar. The types of accounting change are, yang pertama, in accounting estimates, yang ketiga, error in financial statement. Lalu yang pertama, change in accounting principle, yaitu perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke yang lainnya. Lalu, a change in principle doesn't result from the adoption of a new accounting principle. Lalu, jika prinsip akuntansi sebelumnya tidak dapat diterima atau diterapkan secara tidak benar, maka perubahan ke prinsip akuntansi dianggap sebagai koreksi kesalahan. Change in accounting principle are classified into, yang pertama, cumulative effect type of accounting change atau periode berjalan. Yang kedua, retroactive effect type of accounting change, prospective effect type of accounting change. Selanjutnya ada cumulative effect. Cumulative effect adalah perbedaan tahun sebelumnya antara metode baru dan metode lama. Penyesuaian hanya dilaporkan pada periode tahun berjalan saja dan perusahaan tidak mengubah laporan keuangan periode sebelumnya. Kemudian ada prospective effect, yaitu hasil yang dilaporkan sebelumnya tidak dapat diubah, saldo awal tidak perlu disesuaikan, dan penyesuaian tidak bisa dilakukan pada periode berjalan karena laporan sebelumnya sudah final. Selanjutnya, retroactive effect type of accounting change. Itu menyusun kembali laporan keuangan periode sebelumnya atas dasar konsistensi periode baru yang diterapkan. Lalu, prior period statements atas dasar yang konsisten dengan prinsip yang baru diadopsi. Lalu, setiap bagian dari pengaruh kumulatif yang berkaitan dengan tahun-tahun sebelumnya diperlakukan sebagai penyesuaian laba di tahun awal dari tahun paling awal disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, retroactive effect type of accounting change. The 5 situations requiring restatement of all prior period statements are, yang pertama, a change from the LIFO inventory method to another method. Kedua, a change in the method of accounting for long-term construction type contracts. Selanjutnya, a change from ore to the full cost method in extractive industry, atau menghasilkan bahan-bahan baku. Yang keempat, penerbitan laporan keuangan untuk pertama kalinya untuk memperoleh modal ekuitas. Yang terakhir, pengumuman profesional yang merekomendasikan bahwa perubahan prinsip akuntansi diberlakukan secara retroaktif. Lalu langkah pembuatan laporan perubahan retrospektif, yaitu simulasi dari kedua metode yang lama dan yang baru ke dalam neraca dan laba rugi. Yang kedua, pencatatan perubahan prinsip akuntansi yang telah disimulasikan, lalu melaporkan perubahan tersebut ke dalam calc dan laporan perubahan laba ditahan kumulatif.
Lalu yang kedua, reporting a change in estimate. Yang Change kedua in ada estimate reporting a change in estimate. Yang pertama yaitu change in estimate harus ditangani secara prospektif, yaitu tidak ada perubahan yang harus dibuat dalam hasil yang dilaporkan sebelumnya. Yang kedua yaitu jadi di awal tidak perlu disesuaikan dan tidak ada usaha untuk menyusul atau catch up periode sebelumnya. Contohnya yang pertama itu piutang tak tertagih, yang kedua keuangan persediaan, yang ketiga umur manfaat dan nilai sisa aktivitas. Yang ketiga, reporting a change in entity. Laporan identitas yang berbeda harus dilaporkan dengan menyatakan kembali laporan keuangan yang disajikan selama periode sebelumnya, guna menunjukkan informasi keuangan bagi entitas pelaporan yang baru selama semua periode. Examples of a change in reporting entity are: yang pertama, menyajikan laporan konsolidasi untuk menggantikan laporan perusahaan individual, dan yang kedua, mengubah anak perusahaan yang terdiri dari kelompok perusahaan di mana laporan keuangan konsolidasi disajikan. Yang keempat, reporting the correction of an error. Contoh dari kesalahan akuntansi yang pertama, perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum ke prinsip yang berlaku umum, cash basis ke accrual basis. Yang kedua, kesalahan matematis yang diakibatkan oleh penjumlahan dan pengurangan dan sebagainya. Yang ketiga, perubahan estimasi karena estimasi dibuat dengan tidak jujur. Contoh, penggunaan tarif penyusutan yang tidak realistis. Yang keempat, kelalaian dan penggunaan fakta yang tidak benar. Terakhir, klasifikasi biaya yang tidak tepat sebagai bahan dan bukan sebagai aktiva serta sebaliknya. Lalu motivation for change. Pertama, biaya politik. Contohnya, perusahaan melaporkan laba rendah, serikat pekerja tidak akan meminta kenaikan gaji. Lalu struktur modal. Perusahaan dengan rasio hutang tinggi terhadap ekuitas maka akan cenderung memilih metode akuntansi yang bisa menaikkan laba bersih. Lalu pembayaran bonus, dan yang terakhir memperlancar laba atau konsistensi perolehan laba. Selanjutnya ada error analysis in general. Yang pertama itu perusahaan tidak mengkoreksi kesalahan yang ditemukan yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Yang kedua itu 3 pertanyaan yang harus dijawab dalam analisis kesalahan, yaitu pertama, kesalahan jenis apa yang terjadi, yang kedua, ayat jurnal apa yang diperlukan untuk koreksi kesalahan, yang ketiga, bagaimana laporan keuangan dinyatakan kembali setelah ditemukannya kesalahan. Kemudian ada koreksi kesalahan diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan dilaporkan dalam tahun berjalan sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan. Selanjutnya, types of error. Error can occur in the following financial statement. Bisa di balance sheet, income statement, atau balance sheet dan income statement. Biasanya error itu yang pertama ada counterbalancing, kesalahan yang saling menyeimbangkan, dan yang kedua non-counterbalancing, kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan. Latihan chapter 21. Yang pertama, exercise 216. Perusahaan penyewaan kastil menandatangani perjanjian sewa pada 1 Januari 2019 untuk menyewakan peralatan elektronik kepada Janway Company. Jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah 2 tahun dan pembayaran harus dilakukan setiap akhir tahun. Informasi berikut berkaitan dengan perjanjian ini. Yang pertama, Janway memiliki opsi untuk membeli peralatan seharga $16.000 pada saat penghentian sewa. Ini tidak cukup yakin bahwa Janway akan menggunakan opsi ini. Yang kedua, peralatan tersebut memiliki biaya $120 dan nilai wajar $160.000 untuk castle leasing. Bermanfaat umur ekonomis adalah 2 tahun dengan nilai sisa $16.000.
Yang ketiga, castle leasing ingin mendapatkan pengembalian 5% atas investasinya. Yang terakhir, kolektibilitas pembayaran dengan castle leasing sangat mungkin terjadi. Jawabannya yang A, 35.013 dikali dengan 5,7122 sama dengan $200.001, di mana 5,7122 itu didapat dari present value of an annuity due of 1 for 8 periods at 11%. Lalu yang B, untuk tanggal 1 Januari 2014, jurnalnya list receivable 200.001, lalu cost of goods sold-nya 160.000 pada sales revenue 200.001, dan inventory 160.000. Lalu masih di tanggal yang sama, jurnalnya yaitu cash pada list receivable sebesar 35.013, dan pada tanggal 31 Desember 2014-nya, interest receivable pada interest revenue sebesar 18.149 yang didapat dari $200.001 dikurangin dengan $35.013 dikali dengan 0,11. Selanjutnya, problem 217, Amiren SA memproduksi mesin sinar X dengan perkiraan masa pakai 12 tahun dan menyewakannya kepada Chambers Medical Center untuk jangka waktu 10 tahun. Harga jual normal mesin tersebut adalah sebesar $495.678, dan nilai sisa yang dijaminkan pada akhir masa sewa yang tidak dapat dibatalkan diperkirakan menjadi sebesar $15.000. Rumah sakit akan membayar sewa sebesar $60.000 di awal setiap tahun. Amiren biaya yang dikeluarkan sebesar $300.000 dalam pembuatan mesin dan $14.000 dalam biaya hukum yang terkait langsung untuk penandatanganan sewa. Amiren telah menetapkan bahwa kolektibilitas pembayaran sewa adalah kemungkinan besar dan tingkat bunga implisit adalah sebesar 5%. Untuk instruksinya sebagai berikut. Yang pertama, diskusikan sifat sewa ini dalam kaitannya dengan lessor dan hitung jumlah masing-masing item berikut. Yang pertama, piutang sewa pada saat dimulainya sewa. Yang kedua, harga jual. Yang ketiga, biaya penjualan. Untuk yang kedua, yaitu siapkan jadwal amortisasi sewa 10 tahun untuk Amiren Lessor. Yang terakhir, yaitu persiapkan semua entry jurnal Lessor untuk tahun pertama. Jawabannya untuk yang A, pada Desember 31, 2014 dicatat list equipment terhadap list liability 166.794.000. Ini didapat dari 40.000 dikali 4,16986. Lalu untuk selanjutnya dicatat juga list liability pada cash sebesar 40.000. Itu adalah pembayaran sewa pertama 40.000. Lalu yang B, jurnal pada Desember 31, 2015, catat depreciation expense pada accumulated depreciation capitalis besar $23.828. Itu didapat dari 166.794 dibagi dengan sisanya itu 7 tahun. Lalu dicatat juga pada tanggal yang sama interest expense sebesar 12.679 dan list liability sebesar 27.321 terhadap cash sebesar 40.000. Ini untuk mencatat pembayaran tahunan. Lalu di sebelah kanan ada amortization schedule-nya dari tahun 2014 sampai 2018.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.